Hai semuanya. Kita dari TIRP 25D kelompok 8 yang akan menjelaskan Cryogenic freezing dengan nitrogen cair dalam industri makanan. Materi yang pertama adalah karakteristik umum gas dan perbedaannya dengan wujud zat lainnya. Salah satu dari 3 wujud zat adalah gas, dan itu adalah bagian paling penting dari studi kimia. Struktur molekul gas menentukan sifat fisik dan kimia gas. Gas memiliki karakteristik unik sebagai salah satu bentuk dan sifat alam. Karakteristik gas yang sangat erat dengan tekanan, suhu, dan volume membedakan gas dari jenis zat lainnya. Perbedaannya adalah bentuk dan volumenya bersifat tidak tetap. Teori kinetik gas dan hukum termodinamika adalah beberapa teori dan hukum yang sangat memengaruhi pemahaman kita tentang sifat gas. Yang selanjutnya ada hukum tekanan gas. Yang pertama ada hukum Boyle. Boyle adalah hukum eksperimental gas yang menjelaskan bagaimana tekanan suatu gas cenderung meningkat seiring dengan berkurangnya volume wadah. Dinyatakan pertama kali oleh Robert Boyle pada tahun 1662. Pernyataan modern tentang hukum Boyle menurut Levin 1978 halaman 12 adalah tekanan absolut yang diberikan oleh suatu massa gas ideal berbanding terbalik dengan volume yang ditempatinya jika suhu dan jumlah gas ideal tidak berubah dalam sistem tertutup. Menurut hukum Boyle, volume gas bertambah seiring dengan penurunan tekanan dan sebaliknya. Nah, untuk hukum tekanan gas yang kedua, ada hukum Gay-Lussac, di mana hukum Gay-Lussac ini merupakan jika volume gas dalam penjara tertutup dipertahankan konstan, tekanan gas akan sebanding dengan suhu absolutnya menurut Wibolo dan kawan-kawan pada tahun 2021. Gas menjadi dua keadaan setimbang yang berbeda, dan pada volume tetap, persamaan ini menggambarkan proses historiknya yang disebut hukum Gay-Lussac. Yang ketiga adalah hukum Charles. Hukum Charles menyatakan bahwa pada tekanan tetap, volume gas ideal bermassa tertentu berbanding lurus terhadap temperaturnya. Hukum Charles menghubungkan suhu gas dengan volumenya dan menahan tekanan konstan. Hadinigrum dan Moldani 2018. Hukum-hukum ini disebut hukum gas ideal karena merupakan pendekatan terhadap persamaan gas ideal termodinamika gas nyata dalam kisaran suhu dan tekanan yang lazim. Visualisasikan udara dipanaskan atau didinginkan balon karet tertutup yang mampu memberikan tekanan yang kira-kira sama pada gas itu. Menghubungkan berbagai tingkat inflasi dan suhu. Pengaruh perubahan suhu terhadap volume suatu massa gas pada tekanan konstan dijelaskan oleh hukum Charles. Hukum ini dikembangkan oleh Jacques Charles. Lalu ada persamaan gas ideal. Nah, gas ideal adalah rumus dasar yang menggambarkan perilaku gas ideal, yaitu gas yang mematuhi hukum-hukum gas secara sempurna tanpa interaksi antar molekul. Dalam buku General Chemistry edisi ke-9 oleh Ebing dan Gammon 2009, persamaan ini diperkenalkan sebagai PV sama dengan nRT, di mana P sebagai tekanan, V sebagai volume, N adalah jumlah mol gas, R konsta gas ideal, dan T adalah suhu mutlak. Lalu yang selanjutnya ada penggabungan hukum-hukum gas. Yang pertama ada hukum Boyle tahun 1662. Pada suhu dan jumlah mol tetap, tekanan berbanding terbalik dengan volume, atau PV sama dengan K1. Lalu yang kedua ada hukum Charles yang dikeluarkan pada tahun 1787. Pada tekanan dan jumlah mol tetap, volume berbanding lurus dengan mutlak, atau V per T sama dengan K2. Lalu yang ketiga ada hukum Gay-Lussac yang dikeluarkan pada tahun 1802. Pada volume dan jumlah mol tetap, tekanan berbanding lurus dengan suhu mutlak, atau
P per T sama dengan K3. Lalu juga ada yang keempat, hukum Avogadro tahun 1811. Pada tekanan dan suhu tetap, volume berbanding lurus dengan jumlah mol atau V per N sama dengan K4, yang bisa dibilang dengan PV sama dengan K1, V per T sama dengan K2. Bisa digabungkan menjadi PV per T sama dengan K1 per K2. Selanjutnya ada deskripsi kasus. Pembekuan kriogenik adalah metode pembekuan IQF atau bisa disebut individual quick freezing tercepat di pasaran. Dalam cryofreezing, bahan makanan disemprot atau direndam langsung dalam nitrogen cair atau karbon dioksida dan dibekukan hampir seketika. Contohnya dalam makanan panggang khusus, makanan laut, daging, unggas, dan produk susu. Nah, yang selanjutnya ada proses dari cryogenic freezing. Yang pertama, pembekuan kriogenik terjadi dengan menyuntik nitrogen cair dengan suhu 77 Kelvin atau dengan karbon dioksida padat dengan suhu 217 Kelvin. Yang kedua, umumnya media pendingin ini disemprotkan ke atas permukaan produk makanan. Lalu yang ketiga, ini melibatkan pembekuan lapisan luar makanan melebihi titik beku sebenarnya dengan proses konveksi. Yang keempat, suhu produk makanan menjadi minus 40 derajat Celcius, nitrogen cair berubah menjadi gas yang membantu pendinginan tanpa meninggalkan residu. Masalah yang terjadi jika penggunaan cryogenic freezing nitrogen cair digunakan secara tidak tepat yaitu 1. Jika ayam tidak dibersihkan terlebih dahulu, maka akan meningkatkan risiko keracunan karena LN2 tidak membunuh Salmonella atau E. coli karena LN2 hanya membentukannya saja. 2. Kontak langsung dengan LN2 akan menyebabkan luka bakar dingin. Maka dari itu harus menggunakan alat pelindung diri untuk menghindari insiden tersebut. Tetapi jika langsung kepada ayam, kejadian tersebut tidak akan terjadi. 3. Penggunaan nitrogen cair menghasilkan gas nitrogen inert, di mana gas ini akan berkontribusi dengan rumah kaca jika tidak dikelola dengan baik. 4. Jika dihubungkan dengan dunia industri, ketika LN2 bocor atau prosesnya gagal, maka akan merugikan keseluruh terhadap proses dan 5M. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan analisis. Pada proses cryogenic freezing menggunakan nitrogen cair atau LN2 untuk daging ayam, berbagai hukum gas diterapkan secara terpadu. Proses ini memanfaatkan sifat unik nitrogen pada suhu sangat rendah untuk menyerap panas dari daging secara ekstrim cepat. Lalu selanjutnya ada fungsi nitrogen cair atau LN2 sebagai pendingin. Secara fundamental, nitrogen cair atau LN2 sudah bukan dalam bentuk gas, melainkan telah berubah menjadi bentuk cair pada suhu ekstrim rendah atau dalam negatif 196 derajat Celcius. Ketika LN2 diterapkan pada daging, terjadi transfer panas yang sangat signifikan dan cepat. Panas yang berasal dari daging atau suhu ruangan menyebabkan LN2 mendidih dan menguap. Kembali ke kondisi gas, proses perubahan dari cair menjadi gas ini merupakan inti dari mekanisme pendinginan. Yang kedua ada hukum Charles V. Proptoty. Hukum Charles mengindikasikan bahwa pada tekanan yang tetap, volume dari gas sebanding dengan suhu absolutnya. Aplikasi dalam proses pembekuan kriogenik adalah yang pertama ada proses evaporasi, yang kedua ada perubahan volume, dan yang ketiga peran dalam terowongan pembekuan. Nah, untuk yang ketiga ada aplikasi hukum Gay-Lussac P. Proptoty, di mana hukum Gay-Lussac ini menyatakan bahwa volume konstan tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Aplikasi hukum ini dapat ditemukan pada bagian-bagian tertutup dari sistem pendinginan kriogenik. Nah, untuk yang pertama ada peningkatan tekanan, yang kedua ada pentingnya sistem terbuka. Yang keempat adalah hukum Boyle atau P. Proptoty. Hukum Boyle menjelaskan bahwa pada suhu yang tetap, tekanan gas berhubungan terbalik dengan volumenya. Walaupun
suhu dalam proses pembekuan sangat bervariasi. Hukum ini masih berlaku dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu pada lingkungan yang stabil dalam situasi tertentu di mana suhu dianggap tetap. Meskipun ini tidak berlaku untuk seluruh proses, perubahan volume akan berbanding terbalik dengan perubahan tekanan. Akan tetapi, dalam proses pembekuan kriogenik, variasi suhu merupakan faktor utama yang mendorong proses, sehingga hukum Charles dan Gay-Lussac lebih berpengaruh. Nah, di sini diketahui masa daging ayam itu 0,1 kg, lalu untuk suhu awal itu 5 derajat Celcius, dan untuk suhu akhirnya itu minus 40 derajat Celcius. Yang pertama, kita cari I1-nya dulu. I1 itu rumusnya massa dikali ini 3,35 itu kalori jenis daging sebelum beku, lalu dikali suhu awal itu 5 derajat, terus dikurangi minus 1,5. Nah, 1,5 itu suhu titik beku untuk daging ayam. Nah, 0,1 dikali 3,35 dikali 5 min dikurang minus 1,5 itu 2,18 kJ. Nah, lalu kita cari I2-nya. Untuk I2-nya ini kita masukkan juga massa daging ayam yaitu 0,1 dikali 250. Nah, untuk 250 itu kalori laten pembekuan air dalam daging. Hasilnya 25 kJ. Nah, selanjutnya kita mencari I3. I3 juga sama, kita masukkan massa daging ayam yaitu 0,1 dikali 1,67. Nah, 1,67 itu dari kalori jenis daging beku. Selanjutnya dikali minus 1,5 sama seperti I1. 1,5 itu suhu titik beku dikurangi minus 40 derajat. Nah, untuk minus 40 derajat itu suhu akhir ya. Nah, sama dengan 6,45 kJ. Selanjutnya untuk mencari Q total yaitu Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 atau 2,18 ditambah 25 ditambah 6,45 sama dengan 33,63 kJ. Lalu ada soal selanjutnya, yaitu dengan soal yang diketahuinya masih sama seperti soal sebelumnya. Yang ditanyanya hanya massa penguapan nitrogen cair. Nah, untuk rumusnya itu adalah Q total per LV itu adalah kalori laten penguapan nitrogen ditambah CP atau kalori jenis nitrogen gas dikali delta T atau kenaikan suhu gas nitrogen dengan ketetapan yang sudah ditulis. Kalau Kelvin dan CP itu udah dari sananya ya. Kalau misalnya ini harus dari Kelvin di ke Celsiusin, jadinya 221 Kelvin dibagi 166 sama dengan 25 derajat Celcius. Lalu kita masukin aja rumusnya. Q total 33,63 per LV atau kalori laten penguapan nitrogen 169 ditambah CP yaitu kalori jenis nitrogen gas 1,16 dikali delta T 221 yang dimana 33,63 per 429,8 hasilnya adalah 0,078 yang artinya untuk membekuan 100 kg daging ayam dibutuhkan 78 nitrogen cair dengan rasio sekitar 0,78 dibanding 1. Sekarang ada laju pembekuan atau freezing rate. Misalnya diketahui massa daging ayam yaitu 0,1 kg suhu awal 5 derajat Celcius dan suhu akhirnya minus 40 derajat Celcius. Nah, kita buat contoh misalnya kita cari dulu R-nya yaitu laju pembekuan. Misalkan kita mau membekukan suatu makanan yaitu 6 menit. Cara hitungnya 5 kurang minus 40 dibagi 6 menit yaitu hasilnya 7,5 derajat Celcius per menit, yang dimana laju pembekuan itu sangat cepat menunjukkan pembentukan kristal es mikro cryogenic freezing. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan gas ideal di mana diketahui masanya sama dengan 0,1 kg, lalu T1-nya sama dengan 5 derajat Celcius di mana
Celciusnya akan diubah ke Kelvin. Jadi 5 ditambah 273 sama dengan 278 Kelvin. T2 sama dengan minus 40 derajat Celcius sama dengan minus 40 ditambah 273 sama dengan 233 Kelvin. Volume gasnya konstan. Lalu massa molarnya 28 gram per 28 gram per molar sama dengan 0,028 kg per mol. Nah, R-nya sama dengan 8,314 J per mol di titik K. Ditanyanya N sama dengan perbandingan tekanan awal dan tekanan akhir. Nah, untuk mencari N-nya, massa per massa molar yaitu 0,1 dibagi dengan 0,028 yang hasilnya 3,57 mol. Lalu P1 per P1 dibagi dengan T1 sama dengan T2 dibagi dengan T2. Nah, lalu kita samain dulu. P2 per P1 sama dengan T2 per P1. P2 dibagi dengan P1 sama dengan 233 dibagi 278 yang hasilnya 0,838. Yang artinya tekanan gas turun menjadi sekitar 83,8% dari tekanan semula. This chicken breast, it's really squishy, really flimsy, and it's meat. So let's see what liquid nitrogen does to meat. Start by cutting this thing open. There's a healthy chicken breast. Now you know it's done when the bubbling starts to settle down. Now that right there is what you call flash frozen. There we go, there's our piece of meat. You can see it's completely frozen. And if we take something like a sledgehammer, that's impressive. Check this out, if you move it around, it almost sounds like pieces of glass dropping down. It looks and acts just like shards of glass. It's amazing. That's chicken. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan Semoga dapat dimengerti. dan mudah dipahami. Terima kasih dan Bye-bye. Ih,